Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Selamat pagi, Bu. Baik semuanya ya. Ya. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ayo kita berdoa. Yang bertugas memimpin siapa? Husen. Nah, hari ini Husen ya yang tugasnya memimpin. Ayo dipimpin doanya pada hari ini. Siap, Ibu. Mari kawan-kawan semuanya kita berdoa bersama-sama dengan membaca surah Al-Fatihah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga pelajaran pada hari ini, pembelajaran pada hari ini kita bisa mengikuti semuanya barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Sebelumnya Ustazah akan mengabsen dulu ya. Irwan ada. Bu. Ratna ada. Tadi telat ya. Iya tadi Bu, itu Ratna telat. Masih mandi katanya Bu. Oh gitu. Sekarang sudah lengkap semuanya ya? Alhamdulillah. Sudah. Ya Bu. Semuanya sudah berseragam. Aziz. Iya Bu. Oh ya sudah Bu. Iva Bu belum. Iya Bu. Tadi pagi tuh ini Bu. Jebaknya saya di ini. Jebaknya kecemplung ke dalam ini air sama adek. Jadinya nggak bisa pakai. Gimana Bu? Besok harus ya Bu ya. dengan yang lainnya ya. Iya Ibu. Nanti saya kirimkan Ibu. Ya siap. Kemarin kita pelajarannya apa kemarin? Pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Lupa semua Bu. Masa satu kelas kok lupa? Lupa Bu. Apa Ibu yang lupa mungkin? Menerangkan. Kayaknya surah Al-Alaq kayaknya Bu ya. Oh gitu ya. Surat Al-Alaq, betul sekali. Ada yang masih ingat materi Al-Alaq salah satunya? Ayo, Pak Iza. Lupa Bu. Lupa lagi. Iya. Ratna masih ingat Ratna? Materi kemarin tentang Al-Alaq. Al-Alaq Bu. Bukan ya. Al-Qadr ya Bu ya? Yang kemarin ini nanti. Ratna kemarin bolos Bu. Oh gitu. Iya nggak berangkat tadi Bu, kemarin bolos. Ada Bu, yang masih ingat? Kemarin bolos, sekarang terlambat. Iya. Ayo Afiana masih ingat Al-Alaq tentang materi Al-Alaq? Bu. Lupa semua Bu ini Bu. Kok lupa semua? Ayo Husen, apa ingatannya? Apa yang diingat? Al-Alaq Bu. Ya. Ayatnya berapa ya Bu? Ayatnya ada berapa? Bu, ya. 12. 25 Bu. Oh, 25. Tadi siapa yang menjawab? 19 Bu. Ya. Oh iya, Iva, betul sekali ada 19 ayat. Saking satu itu Bu.
Oh, gitu ya. Terus, nah itu materi kemarin. Perlu dipelajari lagi ya, masa lupa semuanya. Nanti kalau PH gimana? Terus sekarang ini nanti kita akan membahas tentang surat Al-Qadar. Sebentar. Bu Ulfi. Ya. Minta izin ke belakang boleh nggak Ibu? Ya, cepat ya, jangan lama-lama. Ya Ibu, sebentar. Kita nanti pada pertemuan kali ini, kemarin kita membahas yang 19 ayat, sekarang kita membahas tentang surah Al-Qadar. Nah, Al-Qadar itu nanti ada berapa ayat diperhatikan. Nah, kompetensi besarnya kita nanti kalian harus menerima surat Al-Alaq itu, surat Al-Qadar, maaf, sebagai firman Allah, menjalankan sikap percaya diri. Jadi kalian nanti harus bisa menjalankan sikap percaya diri. Ini yang ada di dalam Al-Qadar, terus menganalisis artikan hafalan Al-Qadar dan memfokuskan yang nanti harus indikatornya kita nanti itu kalian harus mampu membaca Al-Qadar, mampu melafadzkan, menerjemahkan, menulis isi kandungan surah Al-Qadar, menghafal surah Al-Qadar dan menulis ayat-ayat surah Al-Qadar. Sebelum kita memasuki surah Al-Qadar, perlu Ustazah tahu tentang bagaimana kemampuan kita. Maksudnya bagaimana yang kalian pahami pada surah Al-Qadar, kalian mengerjakan pretest dulu ya, yang sudah Ustazah share di grup ya. Ayo, silakan di pretestnya tentang surah Al-Qadar. Soalnya berapa, Bu? Soalnya hanya 5. Oh iya, alhamdulillah. Ya. Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Sudah. Ya kok nilainya masih jelek-jelek. Belum pernah Belajar. belajar. Gimana dong? Ya, enggak belajar. Belum pernah belajar surah Al-Qadar. Belum, Bu. Ya, kita nanti akan belajar bersama-sama tentang surah Al-Qadar. Sebelumnya diperhatikan dulu ya gambar berikut ini. Perhatikan nanti ini masalah-masalah yang ada dalam surah Al-Qadar. Ayo, gambar pertama siapa yang tunjuk artinya di gambar pertama ini? Pak, ayo Aziz. Orang sholat, Bu. Orang sholat. Orang yang sholat di sini berjamaah apa sendiri-sendiri? Jamaah, Bu. Kita di sini nanti dianjurkan untuk berjamaah di sekolah ya. Kalau kalian disuruh sebagai imam, kalian sudah percaya diri, Irwan? Sudah percaya diri? Kalau disuruh menjadi imam sholat. Mohon maaf, Bu, suaranya nggak seberapa dengar itu, Bu. Sudah percaya diri kalau menjadi imam sholat. Oh, alhamdulillah sudah, Bu. Sudah pernah imami saya. Oh iya. Adik saya tak imami. Nah, betul. Juga. Yang gambar yang kedua, ayo. Ida, ada apa ini? Gambar kedua. Orang yang berdoa, Bu. Ya, orang yang berdoa.
Nah, di sini kita harus juga berketiga. Apa? Ayo. Mengaji. Ahmad. Gambar ketiga apa, Ahmad? Itu gambar enggak. Itu gambar anak dan ngaji Bu Guru. Ya, ngajinya di depan siapa ini? Umi dan Api. Siapa? Gak ada uminya. Nggak ada Nah, Umi. itu Gak ada uminya, berarti Ahmad. gambar saya yang kelihatannya Api dan Umi Bu Guru. Depan Pak Guru, Bu. Itu. Ya, di depan Pak Guru. Jadi nanti kalau kalian ngaji juga harus di depan Pak Guru agar Oh iya, Pak bacaannya Guru. bisa didengarkan. Iya, Gitu, Bu. Ahmad. Terus gambar keempat apa? Ayo Iva. Itu sedang sholat apa Bu itu Bu? Ada bulan gitu Bu ya? Nah, kalau ada bulannya berarti pada siang hari apa malam hari? Oh, pada malam Ibu, pada malam Ya, hari. pada malam hari. Pada Atau Pak, tulisannya. kalau malam hari itu biasanya kita sholatnya apa saja? Selain ngisa ya, setelah ngisa. Ayo, pernah sholat apa saja? Irwan, pernah sholat Ya. apa saja kalau malam hari? Sholat Qobliyah, tasbih. iya Bu. Sholat Sholat tasbih. Iya. tahajud. Iya. Ya, tahajud. Sip. Tahajud. Pernah sholat tahajud, Husen? Pernah sholat tahajud? Ya, Pernah Bu. ngerang-ngerang Bu. Oh, itu Bu. Irwan. Tulisan Sekali. aktif Bu. Tulisannya Pernah aktif. ngerang-ngerang. Ya. Kita itu disunahkan sholat tahajud. Ini di sini ada hubungannya dengan surah Al-Qadar, yaitu kita pada malam surah Al-Qadar itu harus sering-sering beribadah atau rajin beribadah pada malam surat Al-Qadar, pada malam Lailatul Qadar di situ. Jadi ini hubungannya dengan surah Al-Qadar, nanti akan dibahas selanjutnya pada tahapan berikutnya. Setelah itu, Ustazah akan agar kalian bisa lebih memahami surah Al-Qadar. Kematian Bu. Videonya. Video apa ini Bu? Belum muncul, Bu. Belum muncul, Bu. Video apa itu Bu? Penasaran. Ya. Irwan sukanya gitu Bu, nakal Bu. Belum muncul ini. Coba di-share ulang, Bu. Nah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pelajaran Al-Quran Hadis kelas 6 semester 1. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Qadar, di mana kalian nanti harus bisa membaca surah Al-Qadar, melafadzkan surah Al-Qadar, menerjemahkan surah Al-Qadar, menuliskan isi kandungan surah Al-Qadar, menghafalkan surah Al-Qadar,
menulis ayat-ayat surah Al-Qadar dan menyimpulkan isi kandungan surah Al-Qadar. Sebelumnya marilah kita belajar melafadzkan surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itulah lafaz surah Al-Qadar. Sekarang kita belajar arti surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Itulah arti surah Al-Qadar. Sekarang kita membahas tentang surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar terdiri dari 5 ayat dan tergolong dalam surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nama Al-Qadar diambil dari ayat pertama yang artinya kemuliaan. Asbabun nuzul turunnya surah Al-Qadar, sebab turunnya surah Al-Qadar, menurut Imam Ibnu Jarir dalam sebuah hadisnya menceritakan bahwa di kalangan orang-orang Bani Israel ada seorang laki-laki yang setiap malam selalu beribadah. Kemudian pada siang harinya ia selalu berjihad melawan musuh-musuh Allah sampai sore hari. Hal ini ia lakukan sampai 1000 bulan secara terus-menerus. Hal ini membuat kaum muslimin merasa takjub. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Qadar yang menegaskan bahwa beramal soleh pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya jauh lebih baik dan besar daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel tersebut. Dengan demikian umat Islam diberikan semangat oleh Allah untuk rajin beramal soleh dan beribadah. Sekarang kita akan menjelaskan, Ustadzah akan menjelaskan isi kandungan surah Al-Qadar. Pada ayat pertama menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Qadar sebagai petunjuk kepada umat manusia agar terhindar dari kesesatan. Ayat kedua dan 3 menjelaskan tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Pada ayat kedua berisi pertanyaan Allah terhadap Nabi Muhammad. Apa malam kemuliaan itu? Nabi Muhammad tidak mampu untuk menjelaskannya. Maka Allah pulalah yang menjelaskannya pada ayat ketiga, bahwasannya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dari ayat di atas mengisyaratkan bahwasannya manusia diminta untuk beribadah dan beramal soleh pada malam Lailatul Qadar karena pahalanya begitu besar, diibaratkan seperti beribadah 1000 bulan.
Dengan demikian, apakah diperbolehkan manusia yang telah beribadah dan beramal soleh di malam Lailatul Qadar untuk meninggalkan ibadah di waktu lain? Tentu tidak boleh, karena manusia diwajibkan untuk tetap beribadah. Untuk ayat keempat dan kelima, masih melanjutkan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ayat keempat, Allah mengutus para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengatur segala urusan. Selanjutnya pada ayat kelima, bahwa malaikat yang turun ke bumi mengucapkan salam mendoakan untuk setiap manusia yang beribadah pada malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Kesimpulan isi kandungan surah Al-Qadar yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan terdapat satu malam yang keutamaan pahalanya lebih baik dari amal 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Pada malam tersebut, para malaikat turun ke bumi dipimpin oleh malaikat Jibril untuk mendoakan dan membawa kesejahteraan untuk orang yang beribadah pada malam tersebut sampai terbit fajar. Dari situ hikmah dari Quran surat Al-Qadar yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa lebih mencintai Al-Qur'an. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an. Yang keempat, meningkatkan kecintaan kepada Nabi sebagai Rasul yang menerima Al-Qur'an. Yang kelima, bisa berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala, ridho, serta rahmat dari Allah di malam Lailatul Qadar. Itulah penjelasan tentang surah Al-Qadar. Tugas kalian yaitu amatilah gambar di bawah ini dan tuliskan apa yang kamu temukan dari gambar di bawah ini. Itu dari Ustadzah Ulfi. Ada kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video tentang surah Al-Qadar ya. Itu video tentang surah Al-Qadar. Sudah, semuanya sudah ya. Ya, Bu. Baik. Terus selanjutnya Ustazah akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Menjadi 3 kelompok, di mana nanti satu kelompoknya yang pertama yaitu mencari lafaz dan arti surah Al-Qadar. Kelompoknya Husain, Azizi, dan Irwan. Terus nanti kelompoknya Ratna, Iva, dan Afiana nanti mencari asbabun nuzul ya. Asbabun nuzulnya surah Al-Qadar. Terus kelompok 3 nanti kalian mencari tentang isi kandungan surah Al-Qadar. Saya tampilkan dulu LKPD-nya ya. Sudah ya, kalian sudah bisa menjawab tentang ketiga pertanyaan itu ya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Bu. Ya. Terus, tadi kelompok pertama tentang lafaz dan arti surat Al-Qadar. Ayo, Ya, Bu. Husain aja, Bu. Husain, Bu. Ya, bagaimana? Ya, Bu. Ayo. Besar apa yang Husain, Bu? Ya, Bu. Untuk yang pertama, surah Al-Qadar. Ya. Menjelaskan tentang turunnya Al-Quran pada malam kemuliaan, Bu, untuk ayat 1. Mas Husain, ayatnya sama artinya. Tadi lo yang buat kan? Ya, Tadi lo Bu. yang buat kan? Ya. Yang pertama, ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya adalah sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Bu. Husain mau lihat buku, Bu, nyontek itu, Bu. Iya.
Enggak apa-apa loh. Ya nggak apa-apa, Ada tidak Membaca ini, mungkin membaca diskusi ini. langsung menghafal. Baca Baca Besok hasil diskusi. diskusi. ya, hasil diskusi nggak apa-apa, besok dihafalkan loh ya Husen. Ya, Oh, Bu. Ya, Bu. Nah, ya, terus ya kelompok 2. Sudah ya, tadi menjelaskan tentang asbabun nuzul. Kelompoknya siapa tadi? Afiana, sudah presentasi. Ya, terima kasih. Ya, Terus Bu. kelompok 3 selanjutnya, kelompoknya Ratna tadi mengenai isi kandungan surah Al-Qadar ya. Terus apa menurut kalian ada yang berargumen tentang hasil diskusi teman tadi? Ayo. Bagaimana tampilannya Husen tadi ditanggapi? Ayo Ahmad. luar biasa Bu Husen, Bu. Luar biasa sekali, Bu. Luar biasa ya. Iya. Nanti kalian dengan diskusi bisa menyimpulkan arti asbabun nuzul dan isi kandungan surah Al-Qadar ya. Ya. Terus sekarang setelah diskusi Ustazah akan menguatkan materi yang pada pagi hari ini, yaitu tentang surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar tadi diturunkan di mana? Mekah, Bu. Mekah, Bu, di Mekah. Maka disebut golongan surat apa? Makiyah, Bu. Dan Madaniyah, Bu. Disebut golongan surah Makiyah. Kalau turunnya di Mekah itu disebut Oh, surah Makiyah. Ini saya tampilkan PPT-nya tadi ya. Barusan ada yang jawab salah, Bu. Ya, tadi Ahmad tidak mendengarkan. Kalau suratnya turunnya Dijewer, Bu. Dijewer, Bu. Sarul protes terus di Sarul. Kan dijewer sama Ibu. Salah jawabannya. Iya. sudah tampil PPT-nya, sudah ya. Belum, Bu. Udah, Belum. Bu. Ini tidak bisa tampil ini PPT-nya. Enggak apa-apa, Bu. Aja Bu besok. Ya, pada intinya. Terus ada berapa ayat tadi? 5, Bu. 5, Bu. Ayat. 5, Bu. Terus isi kandungan asbabun nuzulnya tadi apa? Tuh, Husen. Asbabun nuzulnya apa? Lepai, Bu. Tadi di kelompoknya 2, Bu. Lupa, Bu. Oh, kelompok 2. Asbabun nuzulnya tadi apa? Yo, Ratna. Iya, Bu. Apa, Bu? Asbabun nuzul surah Al-Qadar tadi apa? Ratna, jawab Ratna. Jangan main sepeda terus. Di rumah main sepeda terus nih Ratna ini. Lupa, Bu. Apa, Bu? Nah, itu pasti lupa. Ayo Afiana tadi kelompok 2. Wong baru dipresentasikan kok lupa loh, ayo. Kelompok 2 tadi Irwan bisa, Bu. Irwan, Bu. Ranking 1, Iya. Bu. Ya, Irwan, ayo asbabun nuzulnya apa? Borongan lah Irwan aja Bu Guru. Iya. Tadi ingat sekarang lupa, Bu. Aduh Irwan guyon senangnya Bu. Yang pada intinya asbabun nuzulnya dulu ada orang jahiliyah ya yang beribadah 1000 bulan, terus orang Islam itu iri sehingga Allah menurunkan surah Al-Qadar di mana malam Lailatul Qadar itu sama dengan beribadah 1000 bulan gitu ya. Oh, Terus begitu. isi kandungannya apa tadi? Salah satunya yaitu Ya, menerangkan tentang peristiwa turunnya Al-Quran Bu. menerangkan peristiwa turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Terus hikmah apa yang kalian bisa ambil dari malam Lailatul Qadar? Ayo. Setelah kalian membahas tentang surah Al-Qadar, hikmah apa yang bisa kalian ambil? Ayo Irwan.
Setelah kita Irwan Bu, Irwan. Ya, Irwan Bu, ranking 1 Bu. Irwan yang satu itu. yang satu. Ya Bu, setelah saya mempelajari materi Al-Qadar, ya saya Irwan namun guyon Wan. ya Landai mangke lo. yang serius, saya. ya ya Bu, setelah saya mempelajari materi Al-Qadar, menambah wawasan saya tentang Al-Qadar. Yang kedua, menghimbau saya untuk bisa beribadah pada malam Lailatul Qadar, khususnya pada tanggal 10 terakhir, ganjil terakhir. Ya. Tuh. Memang. Terus ada lagi ya, Husain menambahkan, Husain, hikmah apa yang bisa kita ambil Iya Bu. pada malam Lailatul Qadar, surah Al-Qadar, ya? Iya Bu, kita disuruh untuk belajar Al-Qur'an Bu, karena Al-Qur'an itu kan kitab suci umat Islam Bu. Ya, sip, Wajib, Bu. Ya, itulah hikmah yang bisa kita ambil dalam surah Al-Qadar. Makanya kita harus mempelajari surah-surah dalam Al-Quran. Banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil ya. Setelah pembelajaran ini, pada diskusi ini bagaimana menurut Ahmad? Ayo pembelajaran hari ini menurut Ahmad. Menyenangkan sekali Bu, tapi agak kesal Bu sama Irwan Bu. Mau buyan terus Bu. Ya, nggak apa-apa, tapi dia bisa menjawab kok. Iya, nggak apa-apa ya. Setelah ini kalian saya suruh untuk post-test ya, post-test kembali di Google Drive ya, seperti tadi. Sudah dibuka? Sudah Bu. Ya. Sudah selesai Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai. Istirahat Bu. 70 di atas 70 semuanya. Alhamdulillah. Ya, Kayaknya punya Alhamdulillah. saya 60 Bu. Hari ini kita berhasil. Paling tinggi untuk, siapa Bu? Paling saat- tinggi. Paling tinggi. Irwan, Bu. Sahrul. Irwan lagi. Oh, tepuk tangan. Saya 60 Bu. Kasih aplaus dong, Bu. 99 kurang 1. Ya Bu, Tuh. kok nggak dikasih aplaus saya? Oh iya, Kasih betul. aplaus buat Irwan, ayo. Tuh. Itulah pembelajaran pada hari ini. Besok dipersiapkan ya pembelajaran tentang ro sukun ya, ro tafib, tarfib. Izin Bu nggak masuk hari Minggu. Wah, Oh iya, mau kemana nih, besok Sahrul? hari Minggu ya. Besok hari Minggu. Izin besok hari Minggu Pak. Oh. Besok pertemuannya akan datang maksudnya. Oh Gitu. iya Bu. Nah, marilah pada hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Rabbil alamin. Itu jadi Ustazah, ada kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.